ini Pak Toib minta Mbak Mutiara untuk mewakili teman-teman. Nah, terkait dengan kita kan sekolah di Mbak Mutiara sekolah di sini, kira-kira senang nggak di zaman negeri Prangen? Alhamdulillah senang. Oke. Nah, di sekolah kita itu kan punya potensi yang harapannya nanti bisa dikembangkan atau yang namanya aset. Nah, aset itu tidak hanya sekedar berupa bangunan, tapi kalau di list itu ini Pak Toib sebutkan ya ada 7 aset yang berupa manusia. Ya berarti yang ada di sekolah itu misalnya muridnya gimana, gurunya, terus kemudian karyawan dan sebagainya. Kemudian sosial, ya warga-warga di sekolah yang mendukung, ya kemudian fisik, bangunan, fasilitas dan sebagainya. Terus kemudian ada finansial. Nah, kira-kira secara keuangan itu dukungan bagi perkembangan sekolah gimana. Kemudian politik itu kebijakan atau hal-hal yang yang memudahkan sekolah kita berkembang. Dan satu lagi aset berupa agama dan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Nah, gitu ya. Yang harapannya kita mengidentifikasi sekolah kita itu punya aset apa yang memungkinkan nanti menurut Mbak Mutiara sebagai siswa itu perlu kita kembangkan untuk mengembangkan sekolah kita. Gitu. Dari 7 itu menurut Mbak Mutiara itu yang mana yang paling menonjol, yang paling unggul? Yang pertama itu aset manusia ya, aset manusianya. Apalagi murid-murid kita kan saat upacara kan sering dipanggil karena banyak prestasi, dan kebanyakan dari prestasi itu tuh di bidang non akademis. Nah, tapi juga jarang yang akademis itu jarang, kebanyakan non akademis. Itu bisa dari situ bisa dikembangkan kayak meningkatkan akademisnya. Jadi nanti mungkin dibuatkan desain biar mempersiapkan siswa di bidang akademiknya biar prestasinya bagus gitu ya. Karena akademis itu udah bagus banget. Kan ada yang paskib, ada lagi yang pencak silat. Sampai yang kemarin terakhir itu yang rangga itu. Oh, ini itu akademis ya maksudnya. Ya, itu ya, tapi masih belum banyak yang seperti rangga itu ya. Baik. Oke, itu faktor manusianya. Apalagi mungkin itu Pak bangunan. Kan kelas saya kan kelas baru, maksudnya kelas baru yang baru dibangun. Jadi di kelas baru itu kan masih belum banyak yang belum lengkap fasilitasnya kan. Iya Pak. Jadi kalau menurut Mbak Mutiara, kalau fasilitasnya bagus nanti harapannya semangat gitu ya. Oke, kira-kira apa lagi yang perlu ditambahkan? Banyak yang mungkin kekurangan di fasilitas. Kalau yang saya rasain tuh kelas itu suka. Nah, di apanya? Di kelas atau apanya? Di bagian yang papan tulis itu buat absen tuh. Terus kalau mading tuh baru-baru ini udah. Jadi masih kurang yang baru-baru ini. Berarti itu yang perlu dikembangkan biar anak-anak juga belajarnya nyaman di kelas itu ya. Baik. Jadi ada manusia, fisik, ada lagi mungkin? Ada lagi? Terima kasih ya. Ini mungkin masukan apa lagi yang perlu kira-kira punya ide biar sekolah kita tambah maju, tambah berkembang? Apa? Acara-acara sekolah diperbanyak, semakin ini ya banyak kegiatan, semakin siswanya sibuk dengan kegiatan yang baik gitu ya. Maksudnya biar nggak cuma di akademis aja kan, kalau misalnya ada aktivitas di luar sekolah non akademis kan, biar ada lomba-lomba yang kadang lomba yang dilakuin di sekolah kan kita bersaing antar kelas. Nah jadi ada rasa saing, kompetisi antar kelas kayak kelas meeting gitu. Iya, kelas meeting. Tapi kelas meetingnya yang non akademis atau akademis? Yang akademis. Iya Pak, aku nggak ada yang akademis ya Pak, jarang Pak. Iya. Oke. Jadi terima kasih masukannya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti bisa di setting, ya didesain biar ya semakin banyak aktivitas yang melahirkan potensi dari siswa SMA Negeri 2 Prangen. Terima kasih Mbak Mutiara. Selamat
Baik, selamat siang Mas Rizky, Mas Fauzan. siang, Oke, Pak. ini Pak Tur mau ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya. Pengen tahu dari kalian versi siswa terkait Iya. dengan sekolah kita. Iya. Nah, ini yang dibicarakan adalah aset. Iya. Aset itu adalah hal-hal tidak hanya fisik yang kita miliki, yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan sekolah kita, Iya. ya, yang mendukung. Nah, ini Pak Tur baca dulu aset diantaranya satu aset manusia, bisa siswa, guru, karyawan, atau ya ini warga sekolah semuanya. Iya. Sosial itu ya warga yang ada di sekitar. Fisik itu ya berupa gedung, fasilitas yang ada di sekolah kita, dan lingkungan, kondisi lingkungan sekitarnya, misalnya berupa gunung, ya kalau ini kita enggak ya, berupa gunung nanti mendukung sekolahnya gimana, finansial yang berikutnya, kemudian politik, kemudian yang berikutnya agama dan budaya. Ya, itu aset-aset. Nanti menurut Mas Rizky, Mas Fauzan, kira-kira kita itu, sekolah kita sama Jiwa Merangin itu paling unggul itu apanya dulu yang mungkin bisa dikembangkan? Oke, jadi Mas Rizky dulu ya. Mungkin yang paling unggul menurut saya adalah gurunya, karena saya kan juga dulu pernah di SMP dan SMA, dan juga saya melihat perbedaan yang besar antara waktu guru saya mengajar di SMP dan guru saya mengajar di SMA. Saya rasa kalau guru di SMA Negeri Merangin itu untuk menjelaskan itu lebih detail dan juga lebih masuk, sehingga membuat para siswa itu juga bisa lebih tertarik dan lebih paham terkait pelajaran yang dijelaskan. Oke, menurut Mas Rizky ini ya gurunya bagus ya gitu ya, Ya. profesionalnya. Baik, ya, semoga nanti bisa terus dikembangkan gitu ya. Ya, Mas Fauzan, apalagi kira-kira boleh dari aset manusianya atau yang lain boleh? Yang lainnya Yang lain boleh kira-kira? yes, siswa-siswanya Oh, itu siswanya, kan oke. juga memiliki bakat terpendam gitu, dan di sini kan juga disediain juga kan Pak, kayak misal pasti, terus nanti ada juga misal nanti kan siswa yang minat dan mungkin punya potensi di sana kan bisa mengikuti di sini dulu untuk jenjang berikutnya. Ya, menurut Mas Fauzan sudah optimal sekolah memfasilitasi bakat minat atau perlu dikembangkan yang lain? Ya sebenarnya menurut saya sudah cukup lah Ya, di jangkauan di sini dulu buat siswa mengembangkan nanti ke jenjang selanjutnya. ya kayak ada nggak harapan yang kemudian biar tambah bagus lagi, misalnya bisa melampaui sekolah yang di Semarang gitu, apa kira-kira? Mungkin Pak Rizky atau apa boleh sampaikan? Mungkin menurut saya kalau saya justru malah manusia yang di sini itu untuk kualitasnya ditingkatkan, karena kan untuk bisa memajukan atau mengembangkan sekolah itu pastinya adalah berasal dari siswa-siswa. Jadi banyak sekali yang harus dikembangkan, misalkan seperti dari segi fasilitas, kemudian juga dari segi karakter siswa itu juga perlu ditingkatkan, karena menurut saya siswa-siswa di sini karakternya sudah bagus, cuman masih ada beberapa aspek yang mana mungkin kurang, mungkin dalam segi moral, sosial, ataupun agama. Jadi mungkin kedepannya bisa meningkatkan dari segi moral, sosial, dan agama, sehingga mungkin bisa menyaingi seperti sekolah yang ada di Semarang. Kira-kira yang perlu dilakukan apa Mas Rizky? Jadi program yang diselenggarakan di sekolah, kegiatan-kegiatannya atau apa biar bisa nampung, bisa memperbaiki kondisi itu? Mungkin seperti kayak saya kan juga OSIS kan Pak. Jadi saya juga sering melihat bahwa teman-teman saya itu pasti punya banyak program yang bagus untuk meningkatkan seperti akademik atau non akademik. Cuma kan terkadang itu kan masalah ada seperti di pendanaan serta menunjang juga banyaknya yang minat atau tidak minat. Jadi mungkin kedepannya adalah guru-guru bisa mendorong minat para siswa, sehingga nantinya misalkan ada event untuk bisa meningkatkan akademik dan non akademik, jadi bisa terpacu, dan juga dari segi pendanaan. Jadi anggota OSIS seperti kita itu juga bisa yang namanya membuat acara tanpa memikirkan seperti pendanaan akademik. Gitu. Artinya kalau misalnya jeleknya kondisi dananya tidak cukup, kira-kira tetap bisa berkembang nggak?
Kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa teman-teman saya pasti tetap bisa karena akan diusahakan bagaimana cara untuk bisa walaupun dananya itu minim. Yang penting senang begitu Iya, ya, niat. di situ ya. Nah, mungkin perlu ini kayaknya kalau menurut Kembar Pertiwi perlu dibuatkan apa namanya untuk mengetahui ini kesukaan dari teman-teman itu, kalau pada menggambarkan kayak semacam komunitas belajarnya yang senang apa difasilitasi Ya, gitu ya, betul, iya. gitu ya. Nah, ya sudah kedepannya bisa seperti itu ya, biar semakin banyak ininya apa perkembangan di sekolah kita. Oke, terima kasih waktunya ya, apa sudah meluangkan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu, semoga bisa jadi gambaran kita di sekolah, Bapak Ibu guru dan apa pimpinan untuk mengembangkan sekolah kita. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum, selamat siang Mas Juma. Oke, terima kasih atas waktunya ya, sudah menyempatkan. Ini Pak Tem mau ngobrol-ngobrol terkait dengan aset yang ada di sekolah kita. Oke, Pak Tem tanya dulu nih, kira-kira Mas Juma senang nggak sekolah di sini? Ya udah seneng Pak. Senang. Nah, kalau sekolah kita berkembang lebih bagus, senang ya? Senang, Pak. Nah, makanya kita coba mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita versi siswa ini. Menurut Mas Juma nanti gimana asetnya itu kan ada macam-macam. Kalau di list itu kira-kira ada 7. 1 aset kedua manusia, siswa, kemudian guru, karyawan dan sebagainya ya. Kemudian sosial ya, warga yang ada di sekitar dukung dengan sekolah Anda. Kemudian fisik, bangunan, fasilitas yang ada. Nah, itu kira-kira apa peranannya gimana, lingkungan, kondisi sekolah kita dengan apa tekstur, misalkan kalau sekolah lain kan ada yang di gunung, ada yang pantai. Nah, kalau di tempat kita gimana nanti lingkungannya, finansial sekolah kita. Terus kemudian yang berikutnya politik terkait kebijakan, kemudahan apa yang memungkinkan sekolah berkembang. Kemudian yang terakhir agama dan budaya. Nah, ini dari 7 aset ini menurut Mas Bima itu yang paling unggul, yang bisa kita kembangkan lebih jauh itu yang apa? Kalau menurut saya yang unggul itu di bidang manusia ya Pak. Manusia, Bidang oke. teman-teman sekolah, guru dan juga karyawan sekolah. Iya. Kalau dari teman-teman berarti dari siswa ya. Menurut Mas Bima gimana siswanya? Kalau kita di mana? Alhamdulillah selama 3 tahun ini punya teman yang baik juga, yang pintar juga, yang punya prestasi di luar sekolah maupun dalam sekolah gitu Pak. Prestasinya lumayan gitu ya. Ya, lumayan. Bagus ya. Nah, ada ya perlu dikembangkan lagi apa mungkin prestasinya yang perlu ditingkatkan atau Kalau prestasinya ditinggalkan, prestasi di bidang komputer mungkin Pak. komputer? Kenapa Mas cuma berpikiran di bidang IT, di bidang komputer? Karena ya akhir-akhir itu IT kan marak Pak, kayak AI, kayak coding dan sebagainya. Dan itu memang siswa apalagi di SMA juga harus benar-benar mendukung itu Pak. Apalagi ada tambahan mapel informatika, itu salah satu cara Pak. Oke, terus kira-kira terkait dengan fasilitas, mendukung nggak kira-kira sekolah kita? Atau perlu ditambah apa ini yang mendukung ke sana? Kalau menurut saya ditambah wifi Pak. Oh, wifi, oke. Masukan, terima kasih. Wifi. Jadi sekarang belum ini ya, belum sampai ke kelas-kelas ya. Semuanya. Nah, tapi ini kalau menurut Mas Juma, ini ada kekhawatiran guru-guru ini. Nah, kalau dikasih wifi itu biar tidak disalahgunakan, menurut Mas Juma gimana? Bisa dibatasi Pak, dibatasi apa kuota dananya itu. Kayak mikrotik gitu ya, Iya. dan bisa dipantau juga. Bisa dipantau juga. Oke, berarti nanti perlu dipantau. Kemudian kalau misalnya pakai yang nggak bener di ban gitu ya. Ya, bagus ininya itunya. Oke, dan lagi nggak kira-kira? Tadi berarti manusia sudah. Nah, kalau dari manusia tadi siswanya ya, gurunya gimana kira-kira? Ya, Perlu yang enak Pak ngajarnya. Kadang di indoor, kadang di outdoor ngajarnya. cukup ya, perlu di ini ya, tetap perlu ditingkatkan mungkin yang apa perlu tambahan ilmu yang S1 mungkin tadi begitu ya, untuk gurunya untuk fasilitas. Dan lagi tercukup Lab Pak. Oh, lab. Komputer di lab itu ada beberapa yang apa error Pak, beberapa yang rusak. Nah, itu mungkin bisa diganti. oke, dan ya berarti apa responsif untuk ganti hal-hal yang rusak ya. Ya, Pak.
Nah, ini terkait dengan pendanaan. Nah, mungkin di pendanaannya tidak terlalu bisa ini ya menyampaikan detail, tapi juga nanti kalau bisa di apa namanya diatur untuk kedepannya, ya semoga bisa dilakukan apa namanya perbaikan secara kontinu. Oke, terima kasih Mas Juma untuk atas masukannya tadi. Nah, rekaman kita nanti semoga jadi apa ya pengingat Pak Tohib, termasuk sebagai masukan untuk sekolah kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Nesela. Selamat siang. Mbak Nesela kelas 10 ya. Nah, ini melengkapi tadi kakak-kakak apa yang sudah duluan Mbak Tohib tanya-tanya tentang aset yang ada di sekolah kita. Aset itu ya tidak hanya berupa barang, tapi semua hal yang ada di sekolah kita. Nah, ini yang nanti kita coba identifikasi ya, menurut Mbak Nesela kira-kira gimana yang mendukung sekolah kita itu bisa berkembang nantinya, ya, yang menyebabkan perubahan positif di sekolah kita. Nah, ini Mbak Tohib dulu asetnya satu berupa manusia, bisa siswanya, bisa gurunya, kemudian aset sosial itu ya warga sekitar, kira-kira dukungannya bagaimana, fisik, dan yang ketiga fisik berupa bangunannya, kira-kira dukung nggak, nyaman nggak, terus fasilitasnya, lingkungan fisik ya sekitar sekolah itu kira-kira buat nyaman belajar, buat bisa berkembang atau tidak. Kemudian finansial ya, terus nomor 6 politik itu ya kebijakan, baik dari kebijakan pimpinan sekolah atau kebijakan dinas dan sebagainya yang mendukung sekolah berkembang. Yang ketujuh agama dan budaya yang ada di sekitar sekolah. Nah, dari ketujuh ini menurut Mbak Nesela kira-kira sekolah kita sama dua orang ini yang paling unggul itu aset apa? Menurut Mbak Nesela ya. Nah, oh iya. Apa kira-kira paling memungkinkan untuk dikembangkan? Menurut saya yang fisik yang untuk mengembangkan, yang fisik yang unggul, karena secara fasilitas sudah cukup melengkapi. Fisiknya itu misalnya dikembangkannya apa, ditambah-tambah apa gitu? Dikembangkan gimana menurut ini Mbak Nesela? Saya yang sering saya temukan itu misalnya kayak di kelas kan, karena di kelas tuh biasanya di kelas tuh beberapa fasilitas kayak kurang terpenuhi gitu, misalnya kipas gitu. Jadi teman-teman saya juga ngerasain kipasnya mungkin kurang yang bisa gitu ya. Ya itu salah Ya, yang okay. Kalau menurut Mbak Nesela, kalau fasilitasnya membuat nyaman, bagus, ini ya teman-teman atau siswa belajarnya lebih enjoy gitu, lebih nyaman, tidak keganggu gitu ya. Oke, itu dari segi fisik ya, segi fasilitas. Mungkin apalagi kira-kira yang kalau perlu diperbaiki gitu Pak. ya boleh apa? Itu menurut saya manusia. Jadi kayak karakternya siswa, saya sering lihat kayak karakternya siswa, misal contoh pas ujian itu mereka kayak misalkan segala cara buat menyelesaikan ujian itu, misalnya dengan cara mencintai kayak memang karakter mereka kayak bukan karakter yang pelajar sesungguhnya sama sopan santun. Karena kadang saya menemukan beberapa anak yang waktu pembelajaran itu mereka kurang menjaga adab. Contohnya Misalnya kadang waktu dibilangin gurunya, dikasih tahu, dinasihati, dia malah kayak seenaknya sendiri. Terus sama nggak menghargai guru waktu guru berbicara. Oke. Nah, menurut Mbak Nesela ini menarik nih terkait dengan apa namanya anak nyontek dan sebagainya. Kira-kira apa nih dari sudut pandang siswa kira-kira untuk memperbaiki itu biar ada mungkin dari sekolah versinya guru kadang kan beda dengan murid. Nah, kalau menurut saya diberi ketegasan yang lebih lagi gitu. Jadi mungkin pengawasnya itu harus benar-benar mengawasi, benar-benar melihat mana siswa yang jujur, mana siswa yang curang. Kayak kan beberapa ada pengawas
kelas yang cuman emang maaf kayak iya gitu aja, kayak nggak yang kalau bisa keliling nggak apa-apa, keliling ngecek siswa gitu. Karena siswa ya saya sering juga nemuin teman-teman saya gitu. Oke, kasih bagus ini. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Ini ya karakter menyampaikan guru. Nah itu kira-kira menurut pandangan Mbak Najwa sebagai teman-teman ini kira-kira apa itu faktor yang menyebabkan guru? Mungkin karena mereka malas, mereka pertama tuh nggak niat belajar, mereka malas buat belajar gitu ke sekolah, jadi kayak mereka nggak ada semangat buat mempelajari, buat mendengarkan apa yang guru sampaikan. Jadi mungkin belajarnya bisa dibuat lebih menarik lagi supaya siswa tuh minat dan tertarik sama belajarnya. Oke, dari segi ini ya masukan buat guru-guru pembelajarannya buat lebih menarik. Baik, kalau dari ini ya itu kayak kalau dari apa ya selain segi pembelajarannya dari siswanya sendiri kira-kira diberi strategi apa untuk biar punya semangat, tidak hanya mengandalkan apa itu kan dari ini ya dari luar, artinya guru yang memberikan, bagaimana menumbuhkan semangat dari teman-teman itu menurut Kalau menurut saya sendiri itu buat menumbuhkan ya kayak dari siswanya langsung, itu mereka harus kayak apa ya, orang yang misalnya orang yang nggak semangat dikasih dengan orang yang semangat belajar kan nanti mereka juga ikutan semangat belajar. Jadi mungkin teman-teman yang semangat belajar, yang mau belajar, yang istilahnya pintar itu bisa deketin teman-temannya yang kurang, disemangatin. Jadi mereka nanti bakal tertarik waktu belajar. ya. Buatkan kayak apa ekosistem kondisi pembelajar gitu ya, yang tidak semangat jadi ikut-ikutan semangat belajar. Lingkungan yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih nih keren masukannya dan nanti bisa diterapkan, jadikan ya rekaman ini dijadikan pengingat Pak Tuhim, kemudian mungkin nanti juga nanti sampaikan ke Bapak Ibu guru ya terkait dengan masukan dari siswa kan apa namanya ya semakin banyak masukan, utamanya kalau dari pandangan guru kan nggak ngerti siswanya seperti apa gitu ya. Nah ini masukan yang